Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat gambar seperti ini menggunakan 3D Blender, khususnya 2D animation. Jadi teman-teman akan bermain bagaimana cara membuat sketsnya, terus kemudian bagaimana ketika teman-teman bermain warna dan bermain shadingnya. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya dengan seksama. Oke teman-teman, di awal kita harus menyiapkan gambar dulu ya. Khususnya ini hari ini materinya ke palette dan bagaimana cara bermain shadingnya. Yaitu teman-teman harus sabar, terus kemudian harus teliti dan pelan-pelan ya. Ini untuk kelas basic teman-teman, jadi saya berharap materi bermanfaat. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Di awal teman-teman bisa ke file new, langsung saja ke 2D animation. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke 2D animation, pastikan teman-teman mengambil gambar ya. Mengambil gambar bagaimana? Di sini kodenya modenya jangan draw mode dulu, tapi object mode dulu ya. Karena kita nanti tidak langsung menggambar, tapi kita harus menyiapkan sketchnya seperti apa. Saya pilih object mode dulu, terus kemudian di sini kalau kalian perhatikan, di sini ada circle ya, ada stroke maksudnya. Dan di stroke ini nanti di bawahnya ada, jadi ini ibaratnya kayak scene, nanti di dalamnya ada kayak beberapa grass pensilnya ya, kurang lebih ya, layar-layarnya ini bisa diganti. Oke, di awal mungkin saya coba untuk ambil gambar dengan cara ke add, terus kemudian saya pilihnya image as plans. Nah teman-teman, ini harus diaktifkan dulu ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat videonya, teman-teman harus ke edit dulu, preference, kemudian saya coba ketik di sini import gitu ya, import as. Nah itu nanti atau paling gampang import aja, nanti diaktifkan di bagian ini nih, import image as plans ya. Jadi ini diaktifkan di yang saya tunjuk ini, dan diaktifkan dulu, dicentang ya, centang supaya nanti menu yang add image ini hidup. Itu dia ya teman-teman ya. Oke, saya buktikan dulu gini caranya. Jadi teman-teman ketika sampai di sini kita matikan. Oke, terus kemudian kita coba ke add image. Oke, sorry, saya ke, nah tidak ada kan kondisinya ya. Jadi kalau teman perhatikan ketika di image tidak ada. Nah ketika import as plan-nya dicentang sini ya gitu ya. Nah kita ke add image, nah ini baru keluar. Jadi aktifkan dulu ya teman-teman ya, itu diaktifkan. Dah. Setelah diaktifkan baru teman-teman ambil gambar yang kalian punya, mungkin sketchnya seperti apa. Oke, saya sketchnya seperti ini teman-teman ya. Jadi sketchnya seperti ini, tinggal di import as plan aja, dan nanti gambarnya ada di tengah seperti ini. Itu dia ya. Saya coba untuk perbesar, saya tekan S di keyboard, terus kemudian teman-teman oh ya, screen key-nya belum saya hidupkan teman-teman. Oke, screen key-nya saya hidupkan ya, sudah terlihat sebelah kiri ya. Oke, langkah pertama gini teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat, kalau kemarin kan saya buat satu dikasih warna, satu dikasih warna. Nah saat ini saya menjelaskan kita bikin sketchnya dulu secara keseluruhan ya, bikin sketchnya dulu baru nanti terakhir kita kasih warna gitu ya. Jadi kalau niatnya teman-teman nanti ke depannya maunya dicoba untuk dianimasikan, saran saya dipisahin ya. Misalkan bagian kepala dipisahin, bagian mulut dipisahkan, bagian leher dipisahkan, itu dia. Jadi bisa dianimasi nantinya. Tapi kalau teman-teman hanya sebagai untuk drawing doang, hanya gambar diem, yang nggak perlu dipisahkan ya. Oke, cara misalnya bagaimana? Di sini kalau teman-teman perhatikan ada stroke ya, ada stroke. Itu stroke ini bisa dipecah-pecah teman-teman nantinya ya, bisa dipecah-pecah di bagian apa. Misalkan bagian kepala dulu, bagian apa itu boleh teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk merubah. Di sini ini nama sketchnya. Oh ini nama stroke-nya. Mungkin saya kasih taruhlah kepala ya, kepala itu bisa hanya konsentrasi kepala doang gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal mencoba untuk hanya kepala saja nih adanya gitu kan. Nanti kalau teman-teman ingin menambah lagi, teman-teman bisa mencoba untuk menambah sketch kepala ini dengan cara kita ke add, terus kemudian ada namanya grass pencil, pilihnya stroke. Nanti dia akan keluar lagi teman-teman. Nah ini dia. Nah disinilah teman-teman kasih nama, mungkin ini leher atau bagaimana gitu ya. Kenapa defaultnya seperti ini? Ini karena defaultnya dia. Nanti bisa dihapus teman-teman, tenang aja ya. Yang penting teman-teman tinggal ditambahkan saja. Gitu kurang lebih ya. Oke, itu caranya. Ini kalau nggak suka tinggal dihapus saja. Diklik di sini lalu tekan delete aja langsung. Oke. Mungkin ini namanya chomper ya. Saya kepengen dibikin satu layer aja.
Ada juga yang tekniknya di satu layer ini langsung dibagi-bagi nanti di bagian struknya, bisa juga. Misalkan saya kasih nama di sini Chomper ya, ini nama karakternya Chomper ya. Kalau orang-orang bilang gitu ya. Nah, kita konsentrasi di sini teman-teman. Nah, yang ada gambar kayak gini nih, sama ini, cari gambar yang kayak gini. Ini. Oke, cari gambar itu, terus kemudian teman-teman di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Jadi di dalamnya itu ada struknya itu ada layar lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini saya hapus dulu. Mungkin yang pertama ini dihapus dulu, boleh dihapus. Terus teman-teman buat new layer, maksudnya bukan player, new layer. Teman-teman tinggal diklik 2 kali untuk memberi nama. Mungkin kepala dulu, kepala. Itu juga bisa. Terus tambah lagi di sini juga bisa langsung leher. Gitu teman-teman. Jadi dipisahkan dulu. Nah, posisinya ini leher kepala bisa dipindah-pindah ya. Kalau kepala mau dia ke atasnya tinggal klik di sini aja. Gitu ya. Simpel ya. Jadi disiapkan dulu kepala sama leher. Jadi ini namanya manager layer dulu. Kita mengontrol layer dulu seperti apa settingannya. Oke, langkah pertama sudah terjadi. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat bagian kepala dulu deh. Ya, kepala dulu nanti karena nanti bisa dianimasikan. Ini satu layer aja dulu ya, satu ruang kerja namanya Chomper. Tapi di dalamnya ada beberapa gambar gitu ya. Oke, langsung saja nih saya kunci lehernya, terus kemudian diaktifkan di bagian kepala. Teman-teman bebas mau kira-kira seperti apa settingannya. Oke. Ya, nah jadi langsung kita masuk ke bagian kepala, terus kemudian kita ke draw ya, draw mode. Nah, di draw mode ini langkah pertama teman-teman bikin sketch-nya dulu. Bikin sketch-nya, ikutin aja, jangan sampai overlap dan sebagainya ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang tidak bisa gambar, kalau pakai mouse, saya pakai mouse ya, tidak menggunakan Wacom. Saya materi buat untuk basic ya, bukan untuk drawing, jago-jago drawing gitu, enggak kan. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar, kita bisa menggunakan yang namanya art dan yang satu lagi kurva. Bedanya apa? Kalau art ini dia hanya satu handle doang, kalau sedangkan yang ini kurva untuk 2 handle. Maksudnya bagaimana? Kalau yang pertama ketika digores nanti dia handlenya bisa bermain begini. Nah, itu handle ya, itu yang pertama. Biasanya dilakukan untuk melengkung doang, satu lengkungan. Kalau ada 2 lengkungan bisa menggunakan ini. Ini bisa 2 lengkungan, jadi ada 2 handle, bisa begini, bisa begini. Itu boleh. Ketika nanti ada lengkungan terus lengkungan begitu lagi. Kalau ada 2 lengkungan kayak gini, saran saya pakai ini boleh. Nah, bebas ya. Oke, saya pakai yang pertama dulu aja teman, dari sini kemari. Saya coba untuk geser kemari. Oke, sorry, bentar. Sebelum saya buat, pastikan teman-teman dicoba untuk strength-nya dinaikin ya. Strength-nya dinaikin kira-kira 1 saja. Jadi kenapa di strength dinaikin? Supaya pada saat ditarik dia lebih tegas gambarnya kayak gini. Nah, gitu ya tentunya. Nah, dari sini teman-teman tinggal mencoba nih. Saya coba untuk saya zoom dulu lebih dekat biar konsentrasi. Nah, gitu aja. Saya klik dari sini kemari langsung. Oke. Terus kemudian teman-teman tinggal diatur kira-kira begini cara kerjanya. Gitu ya. Terus kalau teman-teman mau langsung buat aja bagian luarnya dulu, khusus kepalanya. Lalu saya tekan E untuk menambahkan bagian sini. Itu boleh teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen nggak mau luarnya dulu, belakangnya juga boleh, silahkan, bebas mana aja. Nah, misalkan kayak gini contohnya, terus kemudian saya tekan E lagi. Teman-teman sambil ngeliat di ini ya, sebelah kiri ya, saya menekan tombol apa, pastikan seperti itu. Saya tekan E lagi, klik di sini sampai ke seterusnya dan sebagainya. Oke, lalu seperti ini ya. Nanti videonya saya percepat ya teman-teman. Jadi teman-teman buat keliling dulu bagian kepalanya aja. Oke, langkah pertama seperti ini teman-teman. Jadi di bagian kepala dibuat sketch luarnya dulu, baru kita buat bagian dalamnya. Ini bebas ya teman-teman, mau mulai dari manapun silakan. Tapi kalau teman-teman pakai Wacom tinggal digores-gores saja kalau sudah terbiasa. Tapi kalau bagi teman-teman yang belum bisa, ikuti saya ya. Jadi satu persatu kita perbaiki.
saya konsentrasi di bagian atasnya. Jadi untuk bagian dalam-dalam tinggal tambahin aja seperti biasa menggunakan ini, langsung tarik aja begini ya. Simple, hati-hati dan harus sabar ya teman-teman. Oke, saya tekan E lagi sampai di sini, baru saya atur lagi kemari. Oke, baru saya tekan E lagi sampai di sini. Tidak perlu sampai atas, sampai sini aja. Terus teman-teman tinggal diatur kelengkungannya, kurang lebih gitu ya. Lalu di enter, selesai, dan lakukan dengan cara sama untuk di bagian yang lainnya. Oke, simple ya. Dan teman-teman, ini videonya saya percepat ya. Oke teman-teman, jadi untuk bagian kepala sudah selesai, dan sekarang kita coba untuk membuat bagian warnanya belakangan ya. Jadi saya membuat bagian yaitu leher sampai ke bawah kurang lebih ya. Nah teman-teman, jangan lupa kepalanya dikunci dulu, terus kemudian dibuka di bagian lehernya, dan teman-teman boleh diaktifkan lehernya. Terus kemudian dicek dulu caranya gini, untuk compernya ya, untuk gambarnya nih, gambar skate 2 ini boleh matikan dulu. Nah, udah dapat semua ya, kira-kira kurang lebih seperti itu ya contohnya. Oke, selanjutnya aktifkan di bagian layar untuk leher, terus kemudian diaktifkan, di atas dikunci. Dan ini saya coba kalau mau di hidden juga boleh, sementara waktu dihilangin. Selanjutnya saya pengen buat di bagian leher, bagaimana caranya sama teman-teman. Jadi kita buat skate-nya dulu, sederhana ya, seperti biasa. Buat bagian luarnya dulu, kemudian nanti baru kita coba untuk bagian-bagian dalamnya, kurang lebih gitu ya teman-teman. Oke, saya lanjut dari sini saja. Jadi ini kondisinya harus tertutup ya teman-teman, karena prinsip dasar dari untuk pemberian warna harus tertutup. Jadi dari sini saya coba tarik langsung ke sini, tidak apa-apa. Oke, terus kemudian saya coba untuk agak overlap begini juga boleh. Lalu saya lakukan seperti ini. Ini untuk leher ya, karena nih dari sini nggak kelihatan ya, jadi saya anggap tutup aja seperti itu. Baru saya klik kembali lagi, dan seterusnya seperti itu. Lakukan dengan cara sama kayak metode yang pertama ya. Oke, videonya saya percepat ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya sudah buat skate bagian kepala dan bagian yaitu leher. Jadi kalau kita perhatikan, jadi ini sendiri ya, kepala sendiri. Oke, terus kemudian leher juga sendiri. Ya, jangan lupa sampai di sini teman-teman silahkan segera disimpan. Kenapa sih sering disimpan gitu ya? Kalau disimpan belum selesai gitu. Jadi biasakan teman-teman disimpan. Kadang ketika kita sudah bermain dengan elemen banyak atau memindahkan dengan warna-warna banyak, itu komputer agak mulai berat ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mencoba untuk melakukan proses yang namanya penyimpanan berulang kali, dan supaya nanti ketika elemennya banyak atau gambar grafisnya banyak, itu akan berat risikonya seperti itu ya. Oke, saat ini saya ingin mencoba ngasih warna di khusus bagian kepala. Jadi sebelum saya kasih warna, teman-teman harus duplikat nih skate-nya nih gitu ya. Saran saya begitu, lebih amannya. Jadi caranya bagaimana? Diaktifkan bagian kepalanya, di sini diklik di tombol sebelah sini nih ya, ada namanya layer physical, terus kemudian pilihnya duplicate. Nah setelah duplicate dikasih nama skate atau garis saja, garis ya, garis kepala. Nah jadi biar ada perbedaan gitu ya. Terus ini saya kasih nama kepala, warna kepala ya, warna kepala gitu ya, boleh ya.
Jadi terserah kalian baiknya bagaimana bahasanya. Jadi saya bedakan. Ini untuk kepala dulu teman-teman. Jadi untuk yang lehernya saya matikan dulu, saya sembunyikan. Jadi konsentrasi di bagian kepala. Kalau kemarin saya menjelaskan menggunakan material, kalau sekarang saya menggunakan color palette ya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Untuk garisnya saya coba untuk kunci. Nah, yang diberi warna tuh di sini, warna kepalanya. Cara ngasih warnanya bagaimana gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada 2 gambar teman-teman. Ya, jadi kalau misal kenapa sih harus dibuat garis? Kenapa nggak langsung aja? Jadi gini, si blender ini terkadang ketika kita ngasih warna, garisnya itu ketiban, hilang gitu ya. Jadi kayak ketiban gitu ya. Mana saran saya mendingan dibuat garis sendiri buat terpisah. Gitu. Nanti ini bisa digabung kok teman-teman, atau digabung atau di link itu aman-aman saja. Ini buat sebagai garis tepi penegasan aja biar aman ya. Daripada kalian buat garis-garis lagi nanti ya, mendingan buat garisnya sudah dipisahkan aja, lebih aman. Nah, warna kepalanya ini nanti udah ada sketnya, tapi kita kasih warna ya. Oke, setelah sampai ini sebenarnya ada bulat-bulatan, nanti belakangan aja bisa dikasih ya, sebagai variasi aja kurang lebih, karena nih ciri khas dari camper adalah ada titik-titiknya nantinya. Oke, dari sini teman klik bagian kepala, terus kemudian di sini ada pilihan. Kalau teman pilih ada kayak gambar bola ya. Itu material, itu kemarin saya menggunakan itu, saya bisa menggunakan ini. Langsung fill di sini ya. Tapi saya tidak mau, saya saat ini menggunakan ini. Ini belum ada di tutorial yang saya buat. Ini baru agak berbeda dengan tutorial yang pernah saya buat ya. Saya klik di sini ada my color palette. Nah, teman-teman nanti konsentrasinya bisa di sini atau di sini juga bisa ya. Silahkan warnanya. Nanti kita akan mencoba warna-warna yang ada kita pilih di sini. Jadi kliknya di sini nih. Nah, ini dia. Saya tunjuk ya. Jadi kalau teman-teman klik di sini nanti sama aja kayak di sini pilihannya sama ya. Jadi kita tidak menggunakan, ingin ingetin ya, saya tidak menggunakan. Kalau yang ini, yang atas ini material, ini pasangannya ini nanti mainnya di sini. Kalau yang sebelah kanan, ini dia yang color palette, itu pasangannya harus klik di sini. Ada gambar kayak apa sih, kunci ya. Aktif tool, workspace setting. Jadi kira-kira berasa seperti apa tuangannya ya. Oke, warnanya di sini mainnya. Terus kemudian teman-teman nggak pilih kira-kira warna campernya apa ya. Klik aja. Saat ini kalau saya ingin menuang warna, jadi saya coba untuk pastikan konsentrasi sudah benar di bagian layer warna kepala. Terus teman-teman bisa menggunakan yang namanya fill di sini. Ini fill ya. Nah, fillnya pilihnya area. Oke. Terus kemudian kondisinya sebagai solid stroke. Kalau solid stroke nanti garisnya doang dimainkan. Saya kepengen ada solid fill, jadi ada namanya ada warna dalam doang yang kita pakai ya, karena kita ingin memberi warna dalam doang. Oke, klik di sini, terus kemudian teman-teman tinggal pilih warnanya apa yang kita inginkan. Nah, warna klik aja, tinggal tentukan. Jadi saran saya, warna chomper ini ciri khasnya hijau sama 2 warna teman-teman. Nah, jadi kita harus tentukan warna turunan dulu, bagaimana caranya gitu kan. Jadi tentu harus menyiapkan namanya palette sendiri ya. Ini kan palette yang sudah disiapkan oleh si blendernya. Tapi kalau teman-teman pengen membuat sendiri kosong, kita klik di sini di plus ya, aktif ini palette. Nah, ini kosong. Ini boleh khusus chomper misalkan gitu ya. Khusus chomper. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk chomper sendiri warnanya apa saja. Oke, misalkan saya sudah mendapatkan warna hijau ini ya. Lalu saya klik plus dan dia akan tersimpan. Oh iya, wajib dia. Nah, hijaunya itu teman-teman bisa mengatur apakah mau lebih muda lagi, klik di sini, tinggal plus lagi, muda lagi di sini. Jadi plus lagi. Jadi makin pucat. Nah, gitu ya, plus lagi. Nah, jadi ada 4 warna yang kita pakai. Caranya begitu, teman-teman. Terus saya kepengen ada warna ini, warna biasanya untuk daunnya hijau, terus kemudian nanti ada lagi bagian kepalanya, kepala dan leher. Itu warnanya ungu. Nah, ciri khasnya gitu dia kalau saya lihat ya. Terserah ungunya bagaimana, ungu gini juga boleh, lalu plus lagi jadi warna terang. Oke, terus kemudian nanti agak mundur, lebih muda lagi, plus lagi, muda lagi ke sini, ke dalam ya arahnya, dan sampai ke bagian bawah kayak. Nah, kira-kira warna itu yang dipakai. Jadi ini warna chomper kita yang akan dipakai, caranya gitu. Jadi kita menciptakan warna sendiri. Oke, saya kepengen ngasih warna yang ini, misalkan tuanya ya. Kalian pakai klik ini aja, langsung diklik di bagian warna, lalu tuang di bagian kepalanya. Nah, otomatis sudah kasih warna. Oh, saya maunya bibir ya, bibir. Saya pengen misalkan bibirnya hijau. Oke, hijau dulu.
Nah gitu tentunya. Terus kemudian giginya sedikit agak hijau gitu, hijaunya hijau terang. Pakai yang ini misalkan, contoh klik aja giginya. Nah gitu, ciri khasnya gitu tuh. Oke, gigi simple ya. Ini cara ngasih warnanya gitu, paling gampang. Oh ternyata ada salah maaf teman-teman. Jadi ini saya undo dulu. Jadi ada warna yang terpisah, seharusnya gabung di sini ya. Saya harusnya gabung, saya lupa memberi warna. Ini dia, seharusnya ada nih. Oke, di sini ada sketch warnanya. Oke, nggak apa-apa, nanti di kalau mau nambahin garis gimana caranya. Oke, emang setiap aktivitas pasti ada kesalahan. Nah bagaimana cara memperbaikinya? Kita tambahkan aja menggunakan ini, terus kemudian kita menggunakan yang ini warnanya. Cuman karena kita pakai garis, kita pilihnya yang stroke aja biasa, terus kemudian pakai warnanya hitam ya. Jadi kalau saya gores memang hitam otomatis ya. Oke, nah teman tinggal tambahkan gini aja nih nanti. Nah kayak gini ya kira-kira ini kali ya. Oke, baru saya buat kayak gini. Nah kayak gitu ya, jadi giginya ada dua nih istilahnya gitu ya. Dah gitu aja kira-kira ya. Tadi saya lupa, sebenarnya sini ada lagi ya, seharusnya ada lagi, tapi nggak apa-apa. Nah sekarang saya mencoba untuk masuk lagi ke fill biasa. Kemudian teman-teman boleh ke warna samping belah kanan. Saya kepengen bikin lidahnya ini warnanya beda lagi, dia agak sedikit merah kayak gini. Nah, kayak gitu plus aja ini untuk lidah ya. Oke, terus kemudian teman-teman boleh membuat lidahnya tambah lagi agak lebih muda ya, plus lagi nanti lebih muda lagi, boleh agak putihan boleh. Jadi ada turunan warna teman-teman ya. Oke, saya menggunakan warna ini, lalu saya klik di jumpernya. Jangan lupa di sini dicek lagi pakai yang namanya solid fill, lalu diberi warna bagian dalam gitu teman-teman. Nah untuk bagian ini ada nih, ini lebih gelap teman-teman, ini lebih gelap. Jadi dari warna yang jumper yang ada, yang ini ada, kan boleh diturunkan lebih gelap kayak gini. Nah lebih gelap ya. Oke, lalu di plus aja, lalu teman-teman boleh tuang di bagian dalamnya gini. Nah ini dia gitu ya, dia lebih gelap kurang begitu ya. Terus ini juga sama gelap gitu teman-teman caranya. Oke, terus kemudian yang ada lagi bagian atas yang ada di sini teman-teman, boleh diklik di bagian, oh iya kepalanya saya lupa nggak tambah garis. Saya klik garis dulu teman-temannya, saya tambahkan sedikit ada saya pilih stroke solid, terus saya buat dari sini kemari. Ini kenapa hijau, karena kondisinya sedang di palet. Saya skip aja, nggak usah khawatir, klik yang pertama, dia ngebaca yang pertama, jadi tidak akan membaca yang ini. Oke, defaultnya langsung tarik aja kemari. Nah tinggal diatur ya kira-kira bagaimana sketch. Nah ini sedikit agak berbeda aja, hanya ditambahkan elemen-elemen garis aja. Itu cara tekniknya seperti itu, dan lakukan dengan cara sama di tempat yang lain kalau gitu ya. Oke, nah dari sini baru saya kembali ke fill lagi, lalu klik di bagian yang palette yang kedua. Ini dia color palette, ini material, ini color palette. Teman-teman tinggal dicoba untuk mencoba memberi warna abu-abu. Nah warna abu-abu ini buat untuk ini ya, untuk saya taruh di warna tengah dulu deh, warna tengah dulu kira-kira di sini. Terus hanya bermain abu-abu. Nah kayak gini. Terus kemudian teman-teman tinggal dituang aja ya. Pastikan di plus dulu supaya tersimpan. Kita tinggal pakai ntar tuang aja. Oke, diklik di bagian, karena ini stroke ya. Nah itu dia, kalau kita salah pilih stroke ini tidak akan keluar, makanya pilih solid. Ini artinya memberi warna dalamnya, warna padat. Nah itu dia. Nah terkadang numpuk kayak gitu teman-teman ya. Nah nggak apa, nanti kalau ketutup kayak gitu karena kan yang ketiban di sini nih ya. Oke, klik aja nggak apa, nanti sisanya tinggal teman-teman tambahkan ya sedikit untuk memberi garis kayak tadi ya, jangan lupa. Oke, tinggal klik lagi ke material lagi, tinggal dibuat kayak gini juga boleh, silahkan. Kalau mau dikasih ya, maaf saya klik di bagian stroke, baru saya pakai ini juga boleh, silahkan ya. Itu monggo, silahkan. Kalau mau sedikit dikasih ornamen atau sedikit kayak stroke beda ya, ini juga boleh. Oke, lakukan dengan cara sama. Oh sudah terjadi, boleh ya, boleh. Nah gitu ya, silahkan diatur aja kebutuhan. Kira-kira gini dah, nggak usah banyak-banyak lah. Oke, simple aja. Nah setelah sampai sini
kita coba untuk memberi warna yang jangan lupa disimpan. Nah, jangan lupa disimpan biar aman. Lalu teman-teman mencoba memberi warna bagian yaitu daun-daunnya gimana ya. Ini ada daun-daunnya bolong nih. Ini bolong ya. Oh sorry, karena belum dihidupkan. Jadi saya matikan dulu, langsung hidupkan aja lehernya, tidak apa-apa. Baru dibuka si kuncinya. Baru teman-teman mencoba untuk memberi warna ya. Sama seperti tadi, warna kita sudah dapatkan. Teman-teman tinggal memberi warna. Nah ini dia. Pastikan tertutup ya. Kalau nggak tertutup nanti susah untuk memberi warna. Oke, sedikit ada tambahan di bagian leher teman-teman. Jadi leher ini saya lupa memberi struknya. Ini dia, yaitu di sini. Ternyata saya lupa. Gitu ya. Ternyata saya lupa. Kalau misalkan kita lihat dari sketnya, kita cek dulu teman-teman ya. Di sini kita cek, kita matikan di bagian warna kepalanya. Saya matikan, gitu kan? Tidak ada ya. Nah, gitu ya. Dia hanya gitu doang tuh, garis-garis saja. Teman tinggal tambahin aja di bagian lehernya. Oh, saya mau kemarin tambahin lagi biar ada sedikit ornamen. Dah, sip. Ini kalau mau sedikit agak lebih terlihat agak begini juga boleh. Agak kemari juga boleh. Sorry. Saya tarik ke bawah. Ya. Dah, kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman tinggal dituang aja seperti biasa menggunakan pelet seperti biasa, hanya bermain sini terus sambil warna hijau karena konsepnya memang hijau dia dituang. Sorry, kenapa nggak mau? Karena saya undo lagi sebentar. Karena kembali lagi, nah nggak usah pusing-pusing. Oh iya, klik lagi gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini gara-gara gini teman-teman. Nah ya, oke, hilangkan, bener kan garisnya kan. Nah sebelum diberi warna si leher ini pastikan teman-teman duplikat dulu. Gimana caranya? Seperti tadi ya, klik di sini, duplicate. Nah, yang di atas ini leher, garis leher, yang bawahnya warna leher, ya, warna leher itu lebih aman ya cara gitu. Nah, yang di atas nih, yang garis leher dikunci. Nah, kayak baru saya kasih warna yang bagian bawah. Jadi ketika saya tuang menggunakan yang namanya fill ini, tuang, nah itu aman. Jadi masih ada itunya ya teman-temannya. Nanti baru kita rapikan di bagian lehernya. Oke, untuk di daunnya juga sama, bagian bawahnya klik lagi di sini, tik gitu ya. Jadi ya. Begitu caranya teman-teman ngasih warnanya. Oke, dan satu hal lagi yaitu di bagian bodinya saya menggunakan warna ini. Sip. Dah. Nah, ketika nanti di depan kepalanya jadi seperti ini, dan di depan juga di bagian ini juga seperti ini ya jadinya. Gitu teman-teman ya. Nah, setelah sampai di sini bagaimana warnanya supaya bisa sedikit agak berbeda, agak shading gitu ya. Oke, saya mencoba merapikan. Di sini ada kayak tidak ada kayak itunya ya, tengahnya tuh ya. Jadi kurang menarik. Kalau ini kan ada nih. Iya, kesannya gitu ya. Jadi saya klik di bagian lehernya. Garis leher saya buka. Oke, indikator diaktif tuh sedang warna putih ya, yang lainnya kunci aja lebih aman. Nah teman-teman mencoba menggunakan stroke, jangan lupa pakai yang stroke ini juga, tapi pakai yang warna material. Nah teman-teman di zoom lagi pelan-pelan. Ini saya rapikan ya teman-teman, saya sedikit rapikan agak kemari. Oke, sedikit agak begini. Nah itu dia, biar menarik aja. Oke, sip. Dan selanjutnya di sini juga sama. Kira-kira sampai sini aja. Nah, tapi kalau yang ini mau dibuat agak berbeda, teman-teman ya, menggunakan ini juga bisa ya. Oke ini. Nah, tinggal diatur sampai di sini. Nah, sini agak naik ke bawah, ini agak ke atas gini. Nah, itu dia. Baru yang ini pakai yang arts lagi seperti biasa dari sini. Oke, ini nggak bakal kena karena di belakang. Gitu teman-teman. Simpel ya cara kerjanya ya. Ini warna sudah saya tuang di bagian karakternya. Nah pertanyaannya jangan lupa simpan. Nah jangan lupa disimpan. Oke, simpan lagi ya.
Nah sekarang bagaimana cara bermain shadingnya? Jadi gitu ya. Jadi kita tentukan dulu kira-kira cahaya dari mana. Oke, saya kepengen cahaya ada di kondisi cahaya misalkan ada di sini nih, di atas ya. Kondisi cahaya ada di sini misalkan. Nah di sini, nah ini cahaya gitu ya, kira-kira gitu ya. Contoh ya, cahaya di sini. Berarti nanti shadingnya di mana? Shadingnya berarti nanti yang terangnya di sini agak gelap. Nah ini juga harus hati-hati teman-teman cara-cara mainnya. Jadi memang butuh kesabaran. Ya. Oke, mungkin saya konsentrasi di bagian warna kepala dulu. Warna kepala saya tutup dulu. Warna kepalanya saya buka, terus kemudian teman-teman boleh menggunakan yang namanya draw juga sama. Terus kemudian di sini tipenya menjadi brush. Nah, brush ini kita pakai yang ini nih, pakai yang color palette. Jadi disesuaikan. Jadi gini, kalau memang konsentrasinya di bagian, tapi ini hati-hati ya. Harus pelan-pelan ya teman-teman. Ketika kalian konsentrasi di warna hijau, oh saya mau warna hijau nih kayak gini contohnya. Nah itu dia warna hijau, oh saya mau gelapin gitu ya. Ini kan udah terang nih, biarkan saja terang, udah dapat, tinggal warna gelap belum ada nih. Nah teman-teman tinggal diturunkan aja nilainya di sini. Ada namanya kalau orang bilang namanya brightness-nya atau value-nya, tinggal diturunkan saja, dia nanti akan lebih gelap. Nah setelah gelap, kalau mau aman disimpan. Nah biar nanti kalau gelap tinggal milih ya. Nah itu dia. Nah teman-teman tinggal dicoba untuk digores di sini. Nah sorry, ketika saya gores, nah sekarang aktifnya di mana dulu? Oke, sekarang klik di bagian kepalanya. Nah baru digores. Tadi nggak mau karena saya salah pilih. Teman digores. Nah kayak gitu kalau mau memang kondisinya gelap ya kurang lebih. Tapi hati-hati cara menggoresnya di sini karena besar sekali. Saya kasih 100 aja ya, kira-kira gitu ya. Terus kemudian teman-teman bagian-bagian tertentu aja yang untuk dibuat kayak lebih terang gelapnya ya, kurang lebih simple. Misalkan di sini nih simple, nggak usah ini aja simple. Kalau memang hijaunya terlalu kuat, saran saya kalian bisa mengurangi nilainya, kira-kira menjadi berapa, lebih lemah lagi. Nah kayak gitu ya. Kalau memang tadi 1 kali semprotan aja, tinggal diatur sesuai kebutuhan. Ya, memang harus sabar di sini. Oke, gitu ya. Kayak gitu ya tentunya. Jadi saya ulangi lagi, saya undo. Sekali semprot dari sini pelan-pelan. Oke, karena cahaya di atas, jadi saya buat gelap di sini. Nah, cara mainnya gitu. Oke, itu dia. Oke, simple, terus lakukan dengan sabar sampai di sini kira-kira. Dan lakukan juga di sini sama. Oke, jadi di sini gelap. Jadi kalau gelapnya di bawah semua teman-teman cara mainnya gitu ya. Terus ini saya pakai mouse ya, tidak menggunakan apa namanya, taruhlah pakai Wacom. Jadi teman-teman biar bisa teman-teman juga bisa merasakan teman-teman yang lainnya ketika nanti agak sedikit susah bermain dengan Wacom atau nggak bisa gambar, boleh pakai ini. Aku ini baru yang pertama. Nanti kalau teman-teman kepengen jadi shading itu pasti ada warna gelap, ada terang. Kalau di bawahnya terang, berarti nanti di atasnya kalau di bawahnya gelap, di atasnya pasti terang. Nah sekarang kita ambil yang warna terangnya, yang ini. Nah gitu ya, warna ini. Oke, dengan nilai strength sama, yaitu 0,8. Oke, tinggal geser ke sini. Nah di bagian terangnya di sini, teman-teman. Gitu, tuh cara kerjanya gitu, tekniknya. Oke, nanti boleh diterapkan di sini juga sama. Ya gitu, terangnya di sini. Oke, simpel ya. Oke, untuk si giginya juga sama. Jadi gelapnya agak di sini nih nanti jatuhnya, di sini ya. Oke, saya kepengen misalkan agak sedikit hijaunya hijau agak sedikit gelap ya. Saya kepengen pakai yang ini ya. Oke. Terus saya coba sedikit agak dimainkan di sini, boleh nggak? Nah boleh, silahkan gitu ya, tuh pelan-pelan. Nah gitu di sini tuh ya, sempat gitu aja. Jadi kesannya kayak apa, ada bagian-bagian yang gelap. Nah itu dia, jadi memang harus sabar teman-teman. Oke, ini juga sama. Jadi di sini agak lebih gelap, di sini agak lebih gelap. Oke, terus oke, ikutin arah ininya, dari garisnya atau bentuknya. Mungkin saya harus bikin tutorial buat ini ya, fun drawing aja kali ya.
sederhana ya, untuk kelas-kelas basic ya. Kalau teman-teman nanti ini saya coba terangin di sini, ini terangin sedikit. Oke. Terangin juga sedikit. Oke, tidak apa-apa. Cukuplah terang. Oke ya, dah. Itu dia. Nah, sekarang kita coba untuk ya. Saya geser ke bagian ke mungkin tanduknya ya. Tanduknya juga sama teman-teman, klik di sini. Terus kemudian kita pilih warna abu-abu. Terus kemudian teman-teman tinggal naikin lagi kalau memang mau putih, lalu di plus. Nah, jadi disimpan gitu ya, ada putihnya. Kalau putih banget lagi, tinggal plus lagi. Ini pasangan abu-abu nih, ya abu-abu pasangannya di sini. Gitu ya, tandanya. Oke, saya kepengen pakai yang ini. Saya kepengen agak sedikit agak berbeda di sini, agak sedikit highlight besar ya. Kalau teman-teman misalkan abu-abu yang ini mau dibikin gelap, lebih gelap lagi, dibuat lagi ke bawah, lalu diklik plus lagi. Untuk apa sih? Untuk bagian belah sini. Mungkin di sini lebih gelap. Gitu ya, teman. Oke, sekali gores saja, nggak usah dua-dua. Ini cara teknik bermain shading sederhana. Oke, cara gitu. Dan diberi warna terang. Biasanya pasangannya gitu, teman-teman. Ya, pasangannya tuh pasti terang. Yang di sisi gelap, di sini terang. Oke, di sini terang. Oke, di sini terang. Kalau salah gimana? Nggak apa-apa, diandu aja. Oke, sip. Ya, sekarang saya kepengen ini ada kelewatan tuh. Kecoret tuh teman-teman. Ya, kecoret tuh. Ini tadi nggak apa-apa ya. Namanya juga kita mengontrol warna. Tidak apa-apa. Nah, untuk sama ketika teman ingin membuat warna ungu, sama ungu gelap. Nah, sama kayak tadi ya, teman. Tinggal disemprot aja di bagian-bagian yang perlu, yang kira-kira memang harus digelapin. Silakan. Oke, kira-kira gini aja. Kalau kurang tinggal tambahin di depannya, kira-kira gini. Itu boleh, silakan. Nah, kalau mau ya. Tapi saya tidak mau, saya cukup satu segini aja, satu garis sedikit kecil. Terus saya geser ke atas, mungkin di sini yang saya inginkan. Jadi kalau temen ini 0,8 ya, kalau temen mau pengen agak sedikit besar, naikin lagi, boleh disemprot di sini gitu ya. Kalau mau sorry maaf, saya undo lagi. Ini tetap 0,8. Ini strengthnya, maaf, maksudnya ini radiusnya dibesarin. Tadi kan saya 100 ya, saya pakai 200. Nah, tentu nggak disemprot aja seperlunya. Nah, itu dia. Kalau memang mau dibuat seperti itu, oh ternyata lebih besar, itu boleh teman-teman ya. Tinggal diatur kira-kira seberapa mau yang kalian inginkan. Oke, seperlunya aja. Di sini agak lebih gelap. Oke, kayak gini nih. Coba, oke, stop. Kira-kira gini aja. Oke. Tidak harus semuanya, nanti baru dikecilin radiusnya 100, kira-kira gitu. Nah, gitu. Ini salah satu contoh aja. Oke, lakukan dengan cara sama untuk yang lainnya, teman-teman ya. Oke deh, nah gitu ya teman. Sip, selesai. Oke teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih, dan ketemu lagi dengan materi yang berbeda.